Renungan Kefas, Selasa 21 Mei 2024. Salam sejahtera Sobat Kefas. Tuhan Yesus begitu baik, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati firman-Nya. Mari kita siapkan hati dan roh kita untuk menerima firman-Nya. Judul renungan pagi ini adalah Tahapan Hidup Rohani. Ulangan 8 ayat 7-9. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Kita telah nampak bahwa tanah itu kaya dengan air, kaya dengan tumbuhan, kaya dengan hewan, dan kaya dengan mineral. Seluruhnya ada 4 jenis. Urutannya ini sangat bermakna, juga sangat rohani. Tahap pertama dari hidup rohani kita ialah mengalami Kristus sebagai air hidup. Tuhan Yesus berkata, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Bila Anda datang dan minum, Anda akan dipenuhi, dan dahaga Anda akan dileraikan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, kita akan mengalaminya sebagai air hidup, sungai air hidup. Kalau kita terus-menerus dalam pengalaman ini, kita akan lebih maju. Alkitab mengatakan bahwa dari tahta Allah dan anak domba mengalir sebuah sungai air hidup, dan di sisi sungai tumbuh pohon kehidupan. Air hidup mendatangkan Kristus sebagai suplai makanan. Melalui mengalami Kristus sebagai air hidup, Anda akan nampak dalam air ini tumbuh berbagai jenis pohon. Anda akan mengalami Kristus sebagai suplai makanan. Madu adalah intisari kehidupan nabati, dan susu adalah intisari kehidupan hewani. Jadi, susu dan madu merupakan intisari segala suplai makanan. Kadang-kadang, ketika roh Anda merasa lemah, Anda mengecap sedikit Kristus. Anda akan merasa betapa kaya dan manisnya Dia. Anda hanya menikmati sedikit Kristus sebagai susu dan madu. Sobat Kefas, pengalaman pertama terhadap Kristus ialah pengalaman air hidup. Setelah kita bertumbuh di dalamnya dan hidup kita matang sedemikian rupa, tidak saja kita mengalami Kristus sebagai air hidup, bahkan sebagai susu dan madu yang mengalir. Urutan ini perlu Anda perhatikan. Sekarang kita tiba pada tahap terakhir, yakni tahap mineral. Kita tiba pada tempat yang berkaitan dengan batu, gunung, besi, dan tembaga. Untuk apakah semua benda ini? Untuk pembangunan, kerajaan, peperangan, dan keamanan. Bila di antara orang Kristen ada kehidupan yang matang, pembangunan tempat kediaman Allah pun akan terlaksana, dan peperangan rohani akan ditempuh. Dengan kata lain, bila kaum imani di satu tempat mencapai kematangan karena mengalami Kristus, mereka akan dapat mendatangkan pembangunan rumah Allah, bahkan dapat berperang bagi Allah. Bisa atau tidaknya kita mencapai tahap ini tergantung pada kadar pengalaman kita atas Kristus. Jika kita setiap hari hanya menikmati Kristus sebagai air hidup, kita tidak mungkin mencapai tingkat itu, yaitu tak dapat mewujudkan pembangunan Allah di antara kita. Kita akan tetap sangat hijau. Kita harus menikmati Kristus sebagai air hidup, gandum, jelai, ini dan itu, tetapi kita wajib menikmatinya sampai suatu taraf. Kemudian baru Allah beroleh tempat kediaman, dan baru kita dapat berperang melawan musuh. Poin hari ini, 4 tahap hidup rohani. Tahap pertama dari hidup rohani kita ialah mengalami Kristus sebagai air hidup. Tahap kedua dari hidup rohani kita ialah mengalami Kristus sebagai gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya.
Tahap ketiga dari hidup rohani kita ialah mengalami Kristus sebagai pohon zaitun dan madunya. Tahap keempat dari hidup rohani kita ialah mengalami Kristus sebagai batu mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Mari berdoa. Tuhan, aku mau mempersembahkan diriku, waktuku untuk mengalami Engkau setahap demi setahap, hari demi hari, agar aku boleh bertumbuh, matang dan diubah menjadi bahan bangunan untuk bait dan kerajaan-Mu. Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Sampai jumpa. Amin.